Maksud saya kira-kira gini Pak. Ini mohon maaf Bapak yang rajin sholat ke masjid. Ini berarti Islamnya kan bagus, imannya bagus. Tapi kan masih ada satu lagi. Apa? Ihsan. Kita ini sering mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan iman dan Islam. Tapi kita lupa satu lagi. Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu qalbu, merasa berhadap-hadap dengan Allah. Itu. Maka kalau qalbu sudah merasa berhadap-hadap dengan Allah, muncullah adab yang mulia. Muncul adab yang mulia. Karena kemanapun dia memandang, dia seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahasa hadis. Kalau bahasa ahli qalbu sekarang disebut ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Jadi apa itu ilmu ihsan? Ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini yang mau cari Pak. Ilmu ini kalau nambah terus, apa yang terjadi? Rohaninya naik. Rohaninya naik. Kembali ke ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau kepada Allah. Berarti jiwa kita dipanggil mau pulang. Oleh karena itu Bapak saudara Allah, setelah orang meninggal itu bukan berarti masalah selesai. Bukan berarti masalah selesai. Ini kita loncat aja langsung ke surga ya. Di surga semua umat manusia mencari cara supaya naik pangkat. Kita mundur dulu ya, mahsyar aja deh. Lebih gampang mahsyar. Di padang mahsyar semua umat manusia mencari syafaat. Nanti di surga minta lagi. Ini kita yang paling gampang di padang mahsyar. Siapa yang mereka cari? Dicarilah Nabi Adam alaihissalam. Berharap namanya masuk ke dalam daftar yang diberi syafaat. Ternyata Nabiullah Adam tidak punya hak untuk memberi syafaat sampai dapat izin dari penghulu para nabi. Maka Nabi Adam bilang, coba tanya Nuh. Dia adalah Rasul pertama di bumi ya. Nabi Adam kan di surga, lalu kemudian turun ke bumi. Maka yang murni di bumi itu Nabi Nuh. Nabi Adam udah separuh-paruh surga dan bumi. Apa kata Nabi Nuh? Wahai umat manusia, kenapa kalian mencari syafaat kepadaku? Aku pun butuh syafaat. Carilah Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya punya salah 2 kali berbohong, padahal berbohongnya benar. Carilah Musa. Musa juga mengatakan carilah Isa. Isa mengatakan carilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, akulah al-khatim, akulah al-fatih. Akulah penutup, akulah pembuka. Jika tidak ada izin dari Nabi, para Nabi yang lain tidak bisa memberi syafaat umatnya. Terlihat posisi Nabi kita. Masih panjang Pak cerita. Jadi nanti lewat alam barzakh kita masih cari bantuan, cari guru lah, kira-kira begitu. Dan proses cari guru sampai orang cari gurunya Nabi. Kita cari guru Nabi. Apa kata Nabi? Cari Muhammad. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih Bukhari, sahih Muslim. Lalu baru Nabi kasih izin. Dengan izin dari Allah, maka Nabi itu bernama Al-Wasilah, yang kita baca di doa setelah azan. Baca doa itu enggak? Jadi apa arti wasilah di situ? Wasilah dapat syafaat. Maka orang yang rutin membaca doa ba'da azan, insya Allah dapat syafaat nanti di sana. Amin rabbal alamin. Oke, baru kita kembali ke surga Pak. Di surga nanti, ini surga mohon maaf, surga yang ceritakan di Quran itu kan surga seksual Pak. Surga makan, surga minum, surga syahwat. Bener kan? Fakihah, fawakih, apalagi
kawaiba atraba, itu semuanya masalah makan minum seks, hiburan jalan-jalan, itu aja isinya. Jadi sorga yang diceritakan dalam Al-Quran, maka kemudian diceritakan oleh Nabi, di saat nanti semua orang sudah menikmati semua fasilitas sorga, mereka kemudian bertanya, yang punya sorga mana sih? Gitu. Akhirnya mereka nyari lagi ke Nabi Adam, nyari lagi, begitulah terus. Ujung-ujungnya Nabi Muhammad SAW minta supaya namanya masuk ke dalam daftar list yang bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama itu, Pak? Ya, khalidina fiha, lama sekali itu. Mungkin jutaan ribu tahun, kita nggak tahu lah. Ya, apa namanya, triliunan tahun, kita nggak ngerti. Lamanya bukan main. Maka mumpung masih di dunia, cari ilmu ihsan ini supaya nanti nggak ngantri lagi, Pak, di sana. Ya, ini yang Nabi ajarkan ke sahabat-sahabatnya. Belajar ihsan dulu, baru kemudian orang diajarin sholat. Sekarang kan kebalik. Mohon maaf nih, sekarang yang pertama diajarkan hukum wajib, tidak wajib, halal, haram, sunnah, bid'ah. Nah, ini kata yang paling favorit nih zaman ini nih. Ini sunnah, ini bid'ah, ya kan? Ini kata favorit, Pak. Akhirnya bocah-bocah baru ngaji berani nyalahin ustadz, bilang, "Ustadz, ente bid'ah. Ajaran ente bid'ah tak?" Cuma karena dia berbeda dengan si ustadz yang sudah puluhan tahun ngaji, anak-anak sekarang berani kurang ajar, Pak. Orang-orang baru hijrah, baru ngaji di persimpangan jalan, bingung nih mau ngaji kemana. Karena pikirannya kemudian gak stabil, belum mutmainnah, setan bisikan, cari aja tuh mereka yang hitam putih, yang kalau jelasin hukumnya jelas, halal, haram, sunnah, bid'ah. Dia lupa bahwa ajaran Islam itu warna-warni. Ajaran Islam itu fleksibel, nggak boleh kemudian kita kenceng, nggak boleh. Nah, ini yang disebut bermakrifat dulu. Masih ingat ada seorang laki-laki, dia mohon maaf juga ya, menjima istrinya bulan puasa. Apa hukumnya? Bayar kafarah nggak? Bayar tebusan? Tebusannya lumayan mahal, Pak. Ya. Lalu datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, ini untuk makan sehari-harinya nggak ada." Lalu apa kata Nabi? "Kamu punya apa?" "Punya kurma." Jadi kurmanya dibagiin, kurmanya jadi tebusan. Apa kata orang ini? "Ya Rasulullah, ini untuk makan anak istriku." Lalu apa kata Rasulullah? "Ya sudah, ente makan. Jadi kan kasih ke anak istrimu, itu jadi kafarah." Elastis, Pak. Kenapa orang hari ini kalau belajar hukum fikih itu langsung saklek? Karena nggak belajar makrifat dulu, nggak belajar ihsan dulu, langsung belajar Islam. Ini akibat kebalik belajarnya. Nggak belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Akhirnya ilmu nambah, sombong nambah. Bener gak nih? Ya, ilmu nambah, sombong nambah. Ilmu nambah, suuzon nambah. Ini jadi musibah hari ini. Ya, musibah di mana-mana. Karena hari ini orang cukup, Pak, nggak perlu ngaji. Maka saya, Bapak yang datang ke masjid hari ini saya sangat apresiasi. Orang sekarang cukup ngandalin ini. Bener gak? Ngapain ke masjid? Handphone aja gitu. Ini godaan hari ini, Pak. Maka kalau kita masih bisa mengunjungi majelis ilmu, kunjungi. Kan kita sudah ada protokolnya, apalagi yang ditakuti. Ajal di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada orang udah hati-hati, mati juga. Coba lihat tukang sampah tuh, Pak. Tukang sampah, jasanya besar kepada kita, nggak pakai masker. Sampai sekarang nggak ada yang kena COVID tuh. COVID ada, ya kita akui. Tapi karena mereka kuat imunnya, bagus berpikirnya. Maka Imam Sya'rani mengatakan, jangan kalian rendahkan tukang pungut sampah sama tukang sedot tinja kita. Kenapa? Kalau bukan mereka, rumah-rumah kita, perkarangan kita akan bau, akan busuk. Nah, kita hormati.